Hai sahabat dengerin film, selamat bertemu kembali, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Kali ini kita masih ada di review film India yang berjudul Vikram Vedha yang telah rilis pada tahun 2022 silam. Film ini keren dan wajib untuk kamu tonton, alurnya sangat rapi dan tak membosankan. Meskipun beberapa kali kita akan dibawa dalam cerita flashbacknya. Apalagi pemeran film ini yang bukan kaleng-kaleng, seperti Hrithik Roshan dan Saif Ali Khan, menambah keseruan dalam cerita action ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk komen-komennya dan subscribe-nya ya. Baiklah, tanpa basa-basi, beginilah alur ceritanya, hanya didengerin film. Scene berawal di sebuah gedung tua, di mana SSD Vikram sedang memimpin sebuah inspeksi pertemuan, yang menurut informasi pertemuan ini dipimpin oleh seorang buronan bernama Vedha, yaitu buronan paling dicari oleh polisi. Polisi berhasil mengalahkan beberapa buron, sehingga tersisa seorang bernama Muni yang menyerah agar dirinya tak ditembak oleh polisi. Sayangnya, Muni tak tahu tentang keberadaan Vedha, jadi Vikram tetap membunuhnya. Saat memeriksa barang bukti, Depak mendapati satu korban penembakan bernama Raja Babu yang tak memiliki senjata. Karena mereka takut FBI akan melakukan penyelidikan, Vikram menyuruh anak buahnya mengambil senjata yang mereka sita. Sehingga mereka memanipulasi keadaan seakan-akan Raja Babu ikutan terlibat dalam perang tersebut. Kita kembali ke scene Vikram memiliki istri yang bernama Angela yang berprofesi sebagai pengacara. Meski sama-sama tak menyukai profesi pasangannya masing-masing, namun hubungan mereka tetap harmonis. Kita lanjut ceritanya di kantor polisi. Sangkar menakuti Depak yang terlihat tegang dengan kasus Vedha, karena memang Vedha terdengar sangat sadis sekali dan mereka belum berhasil untuk menangkapnya. Prabakan bercerita di mana ML Amity Lestiwari yang memerintah Aminabad dikawal oleh 12 tentara bersenjata dan menjaganya seharian. Tapi Vedha membunuhnya di pasar. Ia melompat dari lantai 3 dengan pedang, sehingga Tiwari pun terbagi dua. Mendengar itu Depak menjadi semakin takut. Tapi tak lama Vikram dan rekannya Abbas harus menghadapi kemarahan komisaris. Selama 6 bulan mereka telah melakukan 22 pertempuran, namun tak pernah berhasil untuk menangkap Vedha. Abbas pun meminta sekali lagi kesempatan dan komisaris menyetujuinya. Namun saat Vikram berbicara berdua dengan Abbas sebetulnya merasa sangat bersalah. Selama ini dia harus mengotori tangannya sendiri untuk menghabisi banyak orang demi menangkap Vedha. Kini Abbas merasakan karmanya. Sebuah penyakit telah menimpa putra sematawayangnya yang terserang infeksi dan harus mendekam lama di rumah sakit serta menanggung semua dosa ayahnya. Vikram merasa itu hanya omong kosong. Dan Abbas bilang mungkin Vikram sekarang bisa tidur dengan nyenyak. Tapi Abbas dan istrinya menghabiskan malam dengan penuh ketakutan, mengkhawatirkan keadaan anaknya Sohail. Keesokan harinya, Aiki Sangkar bertemu dengan Vikram dan Abbas bahwa Vedha telah terlihat di Mirja Mandi. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menangkap Vedha. Vikram telah mengatur siasat untuk menangkap Vedha dan menyiapkan banyak pasukan untuk berjaga-jaga di Mirja Mandi, karena ada banyak orang yang akan melawan mereka dan rela mati demi si Vedha. Namun sebelum pasukan mereka pergi, Vedha sendiri malah datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Loh, kenapa Vedha datang menyerahkan diri? Nah, kita lanjut ceritanya. Karena itu, Vedha pun dibawa ke ruangan interogasi untuk dimintai keterangan dan harus mengakui tentang semua pembunuhan dan transaksi ilegal yang telah dilakukan. Namun Vedha tak juga membuka suara, meskipun polisi bergantian untuk mengancam dan menyiksa dirinya. Akhirnya kepolisian pun juga bingung, namun mereka curiga. Pasti Vedha memiliki rencana yang sangat luar biasa sekali dibalik dari penyerahan dirinya. Vikram sendiri yang turun tangan setelah saling menatap. Akhirnya Vedha membuka suara, bertanya alasan Vedha menyerahkan diri.
Veda bertanya balik, apakah Vikram terlibat dalam pertempuran yang kemarin, yang berakhir dengan kematian 3 orang? Vikram bilang, bersama Abbas, mereka memang bertempur, tapi mereka menembak lebih dulu, jadi polisi harus membalasnya dan terpaksa untuk membunuh mereka. Veda telah membunuh 16 orang, namun Vikram 18 orang. Veda merasa Vikram ada di depannya, namun Vikram merasa itu berbeda. Dia ada di alasan yang benar, dan Veda adalah orang yang salah karena membunuh 16 orang. Sementara karena ia polisi, ia membunuh 18 orang tanpa dikasus dan tanpa disidang. Itu sebuah kebenaran, maksud dia. Lalu Veda menjawab, kamu pasti penasaran, kenapa aku bisa aman di bawah tanah ini? Kenapa aku keluar? Dan apa alasanku untuk datang kemari? Alasan itu untuk memberitahumu sebuah kisah yang sangat penting bagimu dan untuk didengarkan olehmu. Mendengarkan ceritanya yang bermula dicampur. Akhirnya Vikram mendengarkan cerita dari Veda. 13 tahun yang lalu, di mana seorang anak bertubuh gemoy diculik di depan sekolah Nehru Public High School. Ternyata dia adalah putra dari Farihar, seorang kontraktor PWD. Mereka menginginkan uang tebusan 10 juta rupiah. Jika berita ini bocor, maka reputasi dari Pak Suram akan dipertaruhkan sebagai anak baru. Veda hendak memberi bosnya solusi, namun bosnya tidak mau mendengar dan menyuruhnya pergi. Veda tetap tak tinggal diam. Dibantu dengan teman-temannya, dia mencari lokasi penculik yang membawa si gemoy itu. Sesuai dengan prediksinya, Veda dan mereka berlima menemukan lokasi penculik dan memberi penculik itu pelajaran karena telah berani berbuat gaduh di wilayahnya. Pada akhirnya si gemoy pun terselamatkan. Farihal sangat berterima kasih dengan Veda, tapi Veda bilang, anggap saja ini adalah hadiah dari Pak Suram. Pak Suram sangat bangga dengan Veda. Sebagai karyawan baru, dia sangat membanggakan. Oleh karena itu, Veda pun dipercaya untuk mengurus kontrak bisnis mereka di Lucknow. Raffi kesal dengan Veda yang menggeser posisinya. Dia berjanji akan mengubur Veda hidup-hidup. Namun, si Prasad menyuruh Raffi tetap tenang karena Veda ada di bawah perlindungan Pak Suram. Sedangkan Babul mengumpulkan anak-anak kampung. Jika mereka melihat polisi baik yang menggunakan mobil Nino-Nino ataupun yang menyamar, mereka harus segera memberitahunya dan pura-pura tak tahu ada bisnis heroin di wilayah ini. Veda lalu datang memarahi adiknya itu si Satak dan si Canda untuk segera pulang dan menghiraukan omong kosong dari si Bablu. Bablu bilang dia hanya memenuhi perintah dari si Prasad yang memperkerjakan anak-anak di wilayah ini. Veda tak takut dengan siapapun dan tetap membawa adiknya pulang ke rumah. Veda bilang akan pergi ke Lucknow selama 3 hari. Dia meminta adiknya belajar dan menjauh dari orang-orang yang tak berguna. Namun tak lama, sejumlah polisi melakukan razia dan anak-anak di video ini saling bekerja sama membantu menyembunyikan heroin. Sampai ketika tinggal 1 bungkus heroin yang belum dibawa anak-anak. Babu pun memaksa Canda untuk membawanya sesuai yang Bablu bilang. Kemarin Canda beralasan menemukan bungkusan ini di jalan. Tapi Sata kesal dan memberitahu polisi. Babulah yang memaksa mereka menyembunyikan bungkusan itu dan akan mengupai mereka 100 rupiah. Malangnya, Sip mengeluh pembebasan Bablu yang telah merogoh sakunya sebanyak 50.000 rupiah dan usahanya pun akhirnya ditutup. Satak mempengaruhi anak-anak lain. Akhirnya Sip menyuruh Bablu untuk memberikan Satak pelajaran. Namun, Veda bertanya pada Ikram, jika Vikram ada di posisi itu, siapakah yang akan Vikram bunuh? Si Frasa sebagai pengasut atau Bablu sebagai pelaku? Vikram bilang Bablu hanya pelatuk, sedangkan jari si Prasad ada di pelatuk. Jadi jarilah yang harus disalahkan. Vikram pun benar, sudah memang seharusnya dia menghukum si Prasad. Di tengah cerita tiba-tiba Angel datang bersama seorang lawyer. Ia mengaku sebagai penasihat hukum Veda dan memberikan surat perintah jaminan pembebasan untuk si Veda. Vikram pun kesal kenapa secepat itu Veda harus pergi dan bebas. Karena adanya jaminan, Veda bilang, tanya saja pengacaranya sendiri. Ini sangat membagongkan karena Vikram melihat istrinya sendiri membela musuhnya.
Di rumah, Vikram pun mengeluh. Mereka berdua menangani kasus yang sama dan bahkan bertentangan. Sedangkan mereka tinggal dalam satu atap. Lalu bagaimanakah dengan hubungan mereka? Jadi Vikram menyuruh istrinya melepaskan kasus Veda, tapi Angel istrinya tidak mau. Dia malah menyuruh Vikram saja yang berhenti bekerja di kepolisian. Vikram pun kecewa karena selama 6 bulan satuan polisi sedang berusaha untuk melakukan penyerangan dan untuk menangkap si Veda. Namun Angel dengan mudah itu membebaskan. Apakah itu perbuatan yang mulia dengan membela penjahat, kata Vikram. Dan ia sendiri merenungi nasibnya. Namun saat dia mengingat luka bakar di lengan istrinya dan jadi teringat jasad Raja Babu, dia akhirnya paham nama korban itu bukan Raja, melainkan Satak, adiknya Veda. Mengingat luka di lengan kanannya, Fitar mengkhawatirkan keselamatan Abbas, apalagi Abbas sedang di perjalanan ke Oatmeal untuk bertemu dengan Chanda yang mengaku memiliki info kesepakatan narkoba. Vikram bergegas menyusul Abbas. Dia yakin Veda sedang melakukan balas dendam dengan Abbas. Sayangnya, Vikram telat sampai di Oatmeal, sedangkan dia mendapatkan sahabat karibnya yang telah mati tertembak. Vikram tak berdaya, namun dia harus memberitahu keluarga Abbas. Sepanjang upacara pemakaman Abbas, Vikram sangat bersedih. Dia bahkan menyesali keteledorannya. Karena Veda dicurigai, Angel mendatangi polisi, memberikan bukti ketidakterkaitannya dalam kasus tersebut yang menyebabkan tewasnya SSI Abbas Ali karena di waktu kejadian, Veda sedang menghadiri sebuah pernikahan di Agra dan Angel memiliki detail perjalanan dan hotel yang ditempati Veda. Vikram menilai Angel tak punya hati dengan membela Veda. Vikram yakin Veda lah dalang dari pembunuhan si Abbas. Namun komisaris menyuruh Vikram untuk tak cepat menarik kesimpulan. Jika ada yang ikut campur dalam kasus Abbas yang ditangani oleh CBC, maka unit Sangkara akan ditangguhkan. Tapi mereka takkan membiarkan kematian Abbas sia-sia. Jadi Sakar dan rekan-rekannya harus menangkap dan membunuh Veda. Tapi sayangnya mereka tak tahu di manakah Veda bersembunyi. Vikram bilang pengacaranya pasti tahu keberadaan kliennya. Jadi Vikram diam-diam mendengarkan percakapan Angel dengan Adi, rekan layer yang membutuhkan tanda tangan Veda. Angel segera pergi menemui Veda dan Vikram bersama timnya diam-diam membututinya. Di lampu merah, Angel putar balik ke arah pulang dan sadar mobil SUV hitam telah menukar dokumen Angel. Sehingga mereka mengikuti pemilik mobil itu. Karena kehilangan jejak, semua tim harus berpencar dan mencari lokasi Veda. Merasa terkepung, akhirnya Veda pun menghindari polisi dengan berjalan di setiap balkon rumah menuju kumpulan kontainer. Vikram pun membaca gerak-gerik dan pemikiran dari Veda, sehingga dia pun akhirnya bertemu di sana. Vikram yang emosi menghajar Veda, yang terlihat tak melawan sama sekali. Vikram bertanya kenapa Veda membunuh Abbas. Sambil melawan, Veda juga bertanya kenapa Vikram membunuh saat Vikram hendak menembak Veda pada penduduk yang berdatangan. Vikram tak jadi menarik pelatuknya. Dan untuk menyelamatkan Vikram dari amukan warga, Veda sengaja menyerahkan dirinya, bukannya membawa sepeda ke kantor polisi. Vikram justru menggiring Veda masuk ke dalam hutan. Vikram hendak mengeksekusi si Veda, namun Veda tak terlihat takut sama sekali. Namun dia punya satu permintaan terakhir. Vikram harus mendengarkan kisahnya kembali. Scene lalu kembali di wilayah Lucknow 3 tahun yang lalu, di mana pada akhirnya Veda berhasil mendapatkan uang muka bisnisnya dari Mithiles dan akan kembali ke Aminabad untuk bertemu Pasuram. Anehnya, jalan tiba-tiba macet dan mencurigakan. Benar saja, Veda pun diserang oleh geng Mumbai karena diketahui membawa banyak uang. Sata melihat kakaknya dipukuli. Dia refleks untuk menolong dan berakhir terpukul. Veda pun emosi dan menghajar orang yang berani memukuli adik kesayangannya itu. Di rumah kontrakan, Veda bilang dia tak suka kalau adiknya ikut terlibat dalam kekacauan ini. Jika uang bisa dicari dengan jujur, kenapa Veda mau repot-repot dalam kekacauan ini? Sata memberitahukan kakaknya tentang beberapa orang yang berhasil mencari uang dengan cara yang jujur dan berhasil sukses.
seperti Paman Gacu yang berhasil membuka banyak cabang dari usahanya. Nah, Sata menginvestasikan uang 500.000 rupiah yang diberikan Veda untuknya. Keuntungannya menjadi banyak, semuanya legal, termasuk pajak. Semua itu karena pinjaman kecil yang membuat kita tersenyum lebar. Jadi, Sata tak meminta kesempatan ke Veda untuk menjadi investor dalam bisnisnya. Sontak, Veda pun yakin bisnis adiknya akan sukses besar dan berbeda. Tak perlu melakukan hal yang ilegal lagi karena melihat kesungguhan dari adiknya dan kegigihannya. Dengan kecerdasan si Sata, Veda tentu setuju. Dan singkat ceritanya, akhirnya Sata membuka kantor Sata Enterprise yang bergerak di bidang peminjaman kecil. Tak lama Pasuram datang mengunjungi Veda. Lalu Veda memberikan uang kontrak dari Mitiles Pasuran. Dari Mitiles, Pasuram bertanya mengenai bisnis baru Veda. Veda bilang itu milik Satak adiknya yang membuka usaha pinjaman kecil yang memiliki keuntungan 3 kali lipat. Pasuram khawatir Satak akan diincar kepolisian. Namun Veda meyakinkan Pasuram bahwa Satak selalu menghindari segala hal yang berkaitan dengan transaksi ilegal. Mendengar itu, Pasuram akan memberikan uang muka dari Mitiles untuk diinvestasikan dalam usaha milik Satak, yang membuat Veda sangat terharu. Dalam waktu yang bersamaan, ternyata si Bablu mengajari Sata untuk menghisap ganja, dan tiba-tiba datanglah si Veda. Ia memergoki adiknya menghisap ganja dan memarahi si Bablu, mengatakan jangan mengajari hal yang macam-macam kepada adiknya. Setelah itu Sata menanyakan kepada anggotanya di manakah uang yang dititipkan oleh kakaknya, yang sebagian itu milik Milites. Tapi ternyata ketika itu anggotanya mengatakan bahwa dititipkan kepada Canda. Lalu tiba-tiba Sata pun berlari memeriksa uang tersebut, dan betapa terkejutnya ia melihat berantakannya rumah tersebut, dan Canda sudah tidak ada di tempat, bahkan ada bercak darah. Ia pun sangat khawatir, dan saat itu Veda pun merasa marah. Ia menduga bahwa Rapila yang mencuri uang tersebut, lalu ia hendak memukulnya. Namun Pasuram langsung melerainya. Ia mengatakan bahwa bukanlah si Rapi pelakunya, maka si Veda harus menyelesaikan hal ini. Mereka pun merasa tertekan dan merasa bersalah, begitu juga dengan Sata. Mereka mencoba mencari uang tersebut, dan sudah 2 hari tidak ketemu. Dan ketika itu Sata pun menelpon Canda, yang ternyata Candalah yang sebenarnya mengambil uang tersebut. Ia merasa bahwa ketika ia memiliki uang tersebut, maka ia akan bisa mencapai cita-cita dan keinginannya, sehingga ia membuat drama seolah-olah uang itu dirampok dan dia diculik atau dibunuh. Namun karena ia telah merasa bersalah, ia datang kembali kepada Sata dan mengembalikan uang milik Milites tersebut yang sebagian nanti akan diinvestasikan untuk usaha si Sata. Lalu tidak lama kemudian Veda pun datang, lalu ia hendak menghabisi si Canda. Namun Sata melerainya. Ia mengatakan jangan tanyakan kenapa ia pergi, tapi tanyakan kenapa ia datang kembali. Dan setelah itu si Veda pun memaafkannya dan ia mengembalikan uang itu kepada Pasuram. Lalu Pasuram pun mengatakan bahwa ini bukanlah etika dari seorang gangster seperti kita. Kau harus membunuh si Canda atau nyawamu dan nyawa keluargamu yang akan dihabisi. Lalu setelah itu scene berganti. Veda pun menanyakan kepada Vikram, jika ia ada di posisi Veda, apakah yang akan dipilihnya? Apakah ia harus membunuh si Canda dan Sata yang dianggap sebagai seorang penipu besar dari proyek-proyek yang luar biasa, atau ia melawan si Pasuram yang dimana Pasuram memiliki kekuatan yang sangat besar. Lalu si Vikram pun mengatakan, kalau aku menjadi seorang Veda, aku akan memilih adikku dan keluargaku, karena tanpa dia maka dunia ini tidak akan ada apa-apanya. Dengan menjawab itu, Vikram lalu menyadari posisinya sama dengan Pasuram yang memerintahkan Abbas menembak Sata, sehingga target Veda selanjutnya adalah Vikram itu sendiri. Sembari menyerang Vikram, Veda melanjutkan ceritanya, dan akhirnya Veda menghadapi perang untuk melawan si Veda.
Namun Veda memberitahukan dia bukan pembunuh Abbas. Jika ingin tahu kenapa Abbas terbunuh, maka cari tahu dulu kenapa Satak dibunuh seperti yang telah ditentukan oleh skenario seperti yang mereka buat. Lalu setelah itu si Veda pun melepaskan Vikram dan meninggalkannya. Sedangkan Vikram merenungi kalimat dari Veda. Seharusnya memang Vikram menyelidiki dulu siapakah yang dihadapinya, bukan malah memukul rata semua orang seperti seorang penjahat. Di rumah pun Angel mengkhawatirkan kondisi suaminya yang telah bersimbah darah. Vikram ingin menyentuh Angel, tapi Angel sedang marah karena Vikram ketahuan menyadap ponselnya. Angel lalu pergi menemui Veda. Dia pun mengatakan bahwa dia harus berhenti menjadi pengacaranya Veda karena Veda sudah sangat keterlaluan. Ia memukuli suaminya. Karena Angel belum tahu alasan kenapa Veda memukuli Vikram. Veda pun menceritakan kisah tentang adiknya, yaitu Sata yang berjiwa jujur dan punya impian yang luas, namun terpaksa mati di tangan petugas polisi yang sedang melakukan operasi. Veda telah mengajukan pertanyaan pada Vikram. Dia akan bingung mencari jawabannya. Saat itulah Vikram membutuhkan bantuan Angel, sedangkan Vikram bertanya kepada timnya, entah apa hubungan kematian antara Abbas dengan Sata. Jadi mereka harus tahu alasannya dahulu, kenapa Satak mati saat dikejar dan menemukan Satak mati secara kebetulan. Tapi Vikram tidak percaya sepenuhnya, namun ia tetap mengkaji kembali barang bukti untuk mencari tahu penyebab terbunuhnya Sata. Setelah melihat foto-foto, ada bekas tali, artinya sebelum mati Canda diikat dan diculik. Tapi kenapa dan siapa pelakunya? Setelah melihat catatan ponsel, Satak terbukti mendarat di Lucknow sehari sebelum adanya pertemuan. Dia pasti pergi mencari Canda yang diculik. Veda berada di bawah tanah dan hanya ada satu cara untuk menemui Canda, serta harus meminta bantuan dari Muni dan gengnya. Itulah sebabnya mengapa mereka melakukan pertemuan di gedung tua. Dan seseorang ternyata sengaja membocorkan pertemuan itu kepada polisi. Jadi ketika polisi sampai di sana, Sata otomatis ikut terbunuh. Padahal ia sudah menjelaskan, namun polisi tidak mau mendengarkannya. Dalam pertemuan itu polisi telah dijadikan pion dan permainan oleh seseorang. Vikram ingat yang memberikan informasi kepada polisi adalah salah satu anak buah dari Abbas bernama Papua. Ketika proses pencarian itu, salah satu anak buahnya mengatakan kepada Vikram bahwa salah satu anggotanya sekarat di dalam kereta. Vikram dan tim segera mencari pembunuhnya hingga mereka masuk ke sebuah proyek besi. Karena bising dan susah menemukan pelakunya, Vikram pun seolah-olah menggunakan mata batinnya untuk mencari pencerahan. Dia akhirnya tahu mereka tak lain geng Mumbai yang diketuai oleh Ardi. Vikram mengejar Ardi, namun Ardi malah terbunuh karena hampir membunuh Vikram. Vikram pun putus asa, satu-satunya bukti sudah mati terbunuh. Ditambah lagi, Angel istrinya masih ngambek, jadi Vikram pun berusaha untuk meminta maaf. Angel pun bertanya kepada Vikram kenapa ia tak bisa tidur. Jadi Vikram mengajak Angel ke teras rumah, dan dia mengatakan ingin bertemu dengan Veda, karena Angel yang bisa mengetahui di manakah Veda berada. Namun Angel pun memberitahukan kepada suaminya, jika Vikram bertanya tentang keberadaan Veda, Angel harus menjawab sebuah tempat makan, Kulkani. Jadi Vikram pun senang, dia langsung mendatangi tempat itu. Lalu ia pun memesan Kulcani. Setelah ia memakan itu, Vikram pun mendapat panggilan dari Veda. Veda punya hadiah untuk Vikram dan menyuruhnya mengambil hadiah itu di toko nomor 16 sebelah kedai besar. Vikram juga punya hadiah untuk Veda. Vikram telah menemukan kunci gembok yang dibawa Ardi. Setelah memasuki kamar Ardi, dia menemukan sebungkus rokok yang ternyata mengandung ganja. Sehingga orang yang membocorkan adanya pertemuan itu pada polisi yang menyebabkan Satak meninggal pada kejadian itu adalah Bablu. Geng Mumbai bekerja untuk Bablu, asisten Veda sendiri yang telah berkhianat. Vikram mengambil hadiah yang dimaksud Veda, yaitu sebuah pistol, sedangkan Veda menghabisi semua geng Mumbai
sekaligus mencari keberadaan Bablu. Vikram melaporkan ke atasannya memberitahu kalau Veda dan Bablu berada di penggilingan tua dan Vikram akan mengatasi mereka berdua sebelum para pasukan datang ke lokasi. Setelah disiksa, Bablu mengungkapkan alasannya mengkhianati Veda. Dia lebih dulu melakukan bisnis lingkaran ini dan dia berharap akan memetik hasil kerja kerasnya selama ini. Namun karena kedatangan Veda, ia mengacaukan segalanya dan mengacaukan pasarannya sehingga menjadikannya asisten. Sejak saat itu Bablu ingin membunuh Veda, tapi sebelum itu dia harus membunuh semua orang-orang Veda satu persatu. Tak lama kemudian Vikram datang. Dia datang sebagai polisi yang menginginkan nyawa Veda. Namun Veda mengalihkan perhatian Vikram dan membunuh Bablu. Setelah itu, dia memberitahu penyebab kematian Abbas, sahabat karib si Vikram. Semua itu ada di cerita terakhir Veda. Dan Vikram harus mendengarkannya, di mana 6 bulan yang lalu di Lucknow setelah berhasil membela ML dari atas gedung untuk membalas Pasuram. Malam harinya tanpa rasa bersalah, Veda makan bersama Satak dan bercanda di sebuah restoran Mumbai. Namun ternyata namun ternyata perse- namun ternyata perseteruan di antara mereka, yaitu Veda dengan Pasuram, belum berakhir. Dengan AK-47-nya, ia pun membantai seluruh pasukan yang datang untuk membunuhnya. Dan ternyata Bablu dan Ardi geng Mumbai merencanakan sesuatu untuk menghabisi si Veda. Namun saat itu berita menyebar luas, masyarakat sudah merasa tidak aman dengan konflik yang terjadi, sehingga diturunkanlah SPP Abbas yang bergabung dengan SPP dan mereka membabi buta menghabisi para gangster dan membuat dengan cara mereka masing-masing. Dengan kejadian yang seperti ini, Bablu menyuruh Veda agar muncul ke publik saja. Namun Sangkin, salah satu stafnya, menyarankan agar ia pergi ke Mumbai mengikuti yang dikatakan oleh si Satak. Namun di tengah jalan, si Sangkin ini mengetahui mereka diikuti dan ia melempar Veda keluar dari mobil. Sehingga si SSP Abbaslah yang membunuh anggota dari si Veda tersebut. Dan ternyata si Abbas dibayar oleh si Bablu. Sangat-sangat pengkhianat sekali. Dan setelah itu Vikram pun tidak percaya akan cerita dari si Veda. Namun Veda mengatakan bahwa itulah yang terjadi sebenarnya. Bagaimana cara Abbas untuk membayar biaya operasi yang sangat besar tentang infeksi yang diderita oleh anaknya. Sehingga Vikram pun terdiam dengan alasan itu. Ia mengatakan bahwa si Abbas adalah polisi jujur. Ia tetap tidak percaya. Namun banyak serangkaian hal yang dikatakan oleh si Veda kepada si Vikram. Sehingga Vikram tidak terima namun menyuruh Veda untuk pergi dari situ. Akhirnya timnya dan polisi lainnya datang ke tempat itu. Mereka mengira telah terjadinya baku hantam di antara mereka. Lalu Vikram menceritakan siapakah yang menjadi dalang utama dari kematian si Abbas. Ia melihat dengan mata batinnya sendiri. Ternyata ia menyadari, ternyata Abbas membayar kesalahannya dengan menyelamatkan Canda oleh geng-geng tersebut. Namun Canda tertembak. Yang saat itu Abbas merasa sangat bersalah. Ia pun hendak menyelamatkan Canda. Namun ternyata tanpa diduga yang menjadi pelaku utama adalah kepala polisi mereka yang sangat membagongkan sekali. Dan ia mulai menyadari itu. Vikram mengungkapkan penemuan yang ada di dalam pikirannya, analisa yang dibuatnya. Ia menceritakan satu persatu secara rinci. Kenapa? Karena Canda memakai tangan kiri, sementara Abbas diduga ditembak oleh Canda dengan tangan kanan. Berarti yang melakukannya adalah pihak kepolisian seperti yang dilakukannya. Dan itu adalah kepala polisi. Dan kepala polisi mengatakan bagaimana ia bisa mendapatkan uang yang lebih kalau ia tidak melakukan hal-hal kotor seperti ini.
Vikram merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh kepala polisi tersebut. Ia mengatakan polisi harus jujur dan tiba-tiba ia menyekap kepala polisi tersebut, menyuruh seluruh pasukannya untuk merunduk, dan dia menyuruh salah satu polisi jujur ini untuk melindunginya. Dan ternyata polisi ini juga ikut-ikutan menjadi pengkhianat. Akhirnya Peda pun datang menyelamatkan si Vikram. Mereka menghabisi satu persatu seluruh polisi-polisi bangsat ini. Polisi yang ada di India, yang ada di dalam film ini ya lur, bukan yang di Indonesia. Polisi-polisi bangsat ini pun akhirnya tewas satu persatu. Nah, mereka berusaha untuk menghabisinya. Lalu Vikram dengan amarahnya menghabisi polisi tersebut. Namun si pak tua polisi ini datang untuk menembaknya. Tanpa sadar si Vikram menghabisi nyawanya, yang dimana saat itu ia berarti menjadi seorang penjahat kembali. Akhirnya mereka menjadi sepasang sahabat. Namun di akhir film mereka saling menodongkan senjata. Dan Vikram bertanya kepada Veda, "Bagaimana aku akan membunuhmu atau melepaskanmu?" Akhirnya mereka tertawa lepas dan film pun berakhir. Sangat panjang sekali dan mungkin teman-teman akan sedikit bingung dengan flashback dan lain-lain sebagainya kalau tidak menonton filmnya secara utuh. Namun ini hanyalah sebuah review alur film cerita. Teman-teman mungkin bisa menontonnya secara lengkap dan lebih seru. Tapi banyak hal yang bisa kita pelajari dari film ini, mulai dari orang-orang yang jujur, penjahat yang membalas dendam atas kematian adiknya, dan juga polisi yang berkhianat. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menontonnya sampai kali ini, sampai detik ini, dan sampai waktu ini teman-teman semua. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk komen dan subscribe-nya. And see you.